Di tutorial kali ini, kita akan coba main-main dengan partikel dan audio. Jadi sekarang saya sudah mengimport standar aset particle system. Jadi buat supaya kita bisa menggunakan partikel, kita akan gunakan partikel punyanya standar aset Unity. Langkahnya saya sudah pernah jelaskan untuk standar aset, dan kali ini kita akan tambahkan particle system. Karena saya sudah mengimportnya, dia otomatis akan terdaftar di dalam project saya. Dan dia akan ada terdapat di dalam standar aset, dan di situ akan ada folder baru namanya particle system kalau kalian sudah mengimportnya. Di dalam particle system seperti biasa kita akan mengambil ke dalam prefab, dan di sini di prefabnya itu disediakan dari Unity-nya termasuk cukup banyak koleksi efek yang bisa kalian pakai. Dalam hal ini kita coba misalkan kayak ada fire complex. Fire complex ini ya seperti namanya api, lalu ada fire mobile. Ya bedanya Fire Mobile ini memang diperuntukkan untuk handphone, dan kalau Fire Complex ini jelas lebih high poly, lebih kompleks, sehingga mungkin akan lebih berat untuk dia. Ya, seperti itu. Jadi yang satu kelihatan apinya seperti kayak kertas gitu kan, supaya gambar 2D dimensi biasa. Yang ini kelihatan banget lightingnya lebih bagus, dan seperti itulah perbedaannya. Dan yang lainnya bisa kalian coba-coba. Sebenarnya kalian bisa tinggal mungkin jangan dimasukin semua ya, karena berat. Jadi kayak kalian bisa coba-coba sendiri. Misalkan masukin duststorm ini juga menarik. Duststorm ini dia kayak efek, nah ada gurun pasir ya, jadi kayak berdebu gitu kayak dust. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kesana kita kayak efek ada debu pasir seperti itulah. Selain itu juga ada efek yang namanya exploding. Explosion ini mungkin kelihatannya soalnya dia langsung hilang gitu. Begitu muncul dia langsung meledak, dan kalau di sekelilingnya ada suatu objek yang memiliki rigid body, dia akan meledak dan mental. Misalnya kita coba play, dia langsung meledak, dar. Nah, termasuk punya saya juga temboknya tadi, tembok kemana tuh? Nah, itu dia. Dia langsung meledak, dan dia langsung kasih force ke segala arah yang memang ada sekeliling dia. Selain ini explosion, ada lagi flare. Ya, flare kayak api, flare apa? Flare seperti itu ya. Jadi kayak, nah, kayak gitu. Karena ada jenis yang mobile-nya juga. Ada smoke, ada steam. Kalau smoke yang apa asapnya warna hitam, steam itu yang asapnya warna putih. Nah, uap air ya, steam, smoke. Nah, bedanya mungkin harus di komputer kalian sendiri, karena di sini kelihatan putih, nggak gitu kelihatan jadinya. Dan yang favorit saya mungkin yang ini, Wildfire. Wildfire ini cukup menarik. Jadi dia itu nggak ada apa-apa, tapi begitu kalian geser, nah dia akan bikin api bentuknya sesuai dengan trajektori kalian bergerakkan objek tersebut. Jadi ini akan menarik kalau kita jadikan jadi child dari si player kita, third person controller, dan saya jadikan posisinya 000. Nantinya kalau kita play, jadinya kita akan bikin trail seiring dengan kita berjalan itu nantinya. Jadi kayak gitu deh. Jadi kayak Ghost Rider ya, kelihatan keren seperti itu. Ya, ini Wildfire. Sebenarnya sekarang kita coba matikan dulu. Dan ya mungkin ini biar nggak ribet, kita coba masuk ke audio kali ini. Ya, jadi Wildfire-nya tadi saya delete, saya ganti jadi Fire Mobile karena kita mau fokus memberikan sound effect pada satu fire ini supaya nggak terlalu berat dan banyak efek-efek lainnya. Sekarang pertama menemukan sound effect itu terlebih dahulu. Dan saya menemukan sound effect itu sebenarnya ada namanya audio library, punyanya YouTube. Jadi YouTube itu menyediakan audio library gratis, baik itu yang untuk back sound, maksudnya itu sound musik, background musik. Ya, kalian bisa gunakan, dan juga sound effect yang kalian perlukan. Kebetulan saya mencari fire di sini ketemu, cuma mungkin suaranya kurang saya mau karena suara kecil. Dia lebih kepada ambience fire dibandingkan suara fire yang memang saya perlukan supaya kelihatan hasilnya gitu kan. Jadi akhirnya saya pun googling kembali mencari yang lain. Akhirnya sebenarnya kalian bisa mencari menggunakan Very Sound Effect Library. Itu cukup banyak, itu bisa kalian pakai. Kebetulan akhirnya saya menemukan yang saya mau itu di website yang ini, Soundbible ini, dan saya ketik fire, dan kemudian fire yang saya mau itu suaranya cukup besar sehingga bisa saya jadikan contoh yang ini. Ya, itu yang saya pakai. Kalian bisa download seperti biasa dan copy file tersebut ke project folder kalian yang sudah saya lakukan dan sudah saya taruh di bikin folder namanya di audio. Seperti biasa taruh di folder aset, bikin folder biar rapi. Lalu memberikan sound effect ini sebenarnya cuma tinggal drag and drop, tapi saya akan jelaskan dari awal terlebih dahulu biar kalian mengerti. Jadi pada efek si Fire Mobile ini, dia sebenarnya sudah tersedia namanya audio source. Tapi kita nggak mau, kita biar lebih tahu dari awal, karena di bagian inspektor ini audio source pada beberapa objek itu sebenarnya tidak ada.
Nah, jadi kayak objek-objek tembok ini nggak ada namanya audio source. Jadi kita perlu menambahkan end komponen, lalu cari yang namanya audio source. Nantinya audio source itu akan muncul di sini, kurang lebih tampilannya seperti ini. Mungkin ini saya reset biar kita bisa belajar dari awal. Jadi dia nggak diutak-atik dari sesuai dengan prefabnya ini. Jadi audio source ini tentunya kalau supaya audio source ini sumber suara dan untuk pendengarnya itu diperlukan audio listener. Audio listener itu biasanya ditaruh di dalam kamera. Kamera kita ini kan saya menggunakan video kamera dan dia ada di dalam main kamera ini. Nah, ada audio listener. Jadi ini yang menerima bunyinya dan ini tadi yang Fire Mobile ini yang di bagian audio source itu yang memberikan soundnya. Jadi kalau kita sudah memiliki file MP3, kita sebenarnya tinggal isi audio clipnya di sini. Bisa drag and drop, bisa juga pakai browse yang ada di sini. Saya drag and drop biar cepat dan saya mau suaranya itu looping. Nah, lalu saya akan play. Kalau di play, suaranya langsung kedengeran. Ya, jadi seperti itu suaranya langsung kedengeran. Ini kan kita membedakan antara sound effect sama background gitu. Mungkin kalau musik itu memang kita mau langsung kedengeran dan juga, tapi kalau sound effect itu kita pinginnya begitu kita mendekatinya dulu objeknya ini, baru suara kedengeran, bukan pada saat pertama kali. Settingannya itu kita bisa ganti di bagian spatial blend, di mana spatial blend ini biasanya secara default dimasukin audio source dia adalah 2D, yang artinya akan selalu kedengeran. Kita harus tarik supaya jadi ganti jadi 3D. Sehingga membuat dia itu hanya akan kedengaran ketika kita mendekatinya. Tapi, selain itu kita juga jangan lupa mengatur 3D sound settingnya. Karena kalau kita play begini doang, jadi masih terdengar suaranya itu masih ada. Itu karena kita perlu memperhatikan jangkauan suaranya. Kalau kalian perhatikan di sini ada spare berwarna biru, itu menandakan jangkauan suaranya. Tapi, ini adalah jangkauan minimal. Seperti kita lihat di 3D sound setting ini, dia itu ada minimal distance dan maksimum distance. 1 dan 500. Lingkaran ini bukan menandakan 500, tapi ini adalah 1. 500 itu gede banget. Jadi kalau kita zoom out, ya, satu pulau saya kena untuk suara itu. Makanya jadi secara default angka 500 itu terlalu besar. Jadi kalian mesti menggantinya itu mungkin 5. Nah, jadinya mungkin saya posisikan lebih jauh dikit. Nah, di sini, di pas di sprites itu. Dan biasanya volume off yang saya suka itu bukan logaritmik, karena logaritmik itu masih tetap kedengeran kadang-kadang kalau kita play. Masih agak kedengeran, jadi saya biasanya menggantinya itu bukan ke logaritmik, tapi ke linear. Sehingga dia baru kedengeran ketika dideketin. Nah, nggak kedengeran, tapi kalau kita mendekatkan kita, terutama kamera kita dekat, bukan karakter ya, kamera mendekat, dia akan baru bunyi. Ya, itu dia. Jadi tergantung kamera ya. Karena kan kamera saya punya ini, bukan objek karakter saya. Harusnya mungkin audio listener ditaruhnya tuh bukan di kamera saya, tapi di si karakter saya gitu kan. Jadi mungkin bisa kalian perbaiki dengan menambahkan audio listener itu pada third person controller, bukan pada si main kameranya. Karena tadi kan main kameranya itu harus zoomingnya pelan-pelan dan juga harus rotasi supaya kena sama si objek yang itu tadi. Ya, sekian tutorial kita mengenai efek suara dan juga memberikan partikel, lalu dikasih suara itu secara 3D. Kalau suara 2D ternyata lebih mudah, tentunya kalian bisa mengganti di segala macam. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.